Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni aplikasi YouCamp berbasis mobile. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahdewa Rengga Pratama, kemudian teman saya Ilyas Hidayat Rusdi, kemudian teman saya Anisya Asmara Kelana. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya Anisya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Pada tahap pertama ini kita harus mengetahui konteks penggunaannya. Pada tahap pertama ada who the user are, yaitu untuk mengetahui siapa target user kita. Contohnya, orang yang memiliki hobi berwisata dan hobi olahraga outdoor, yaitu anak remaja dan orang dewasa. Yang kedua, what they do. Tujuannya untuk mengetahui apa yang mereka lakukan. Contohnya, mencari informasi mengenai tempat yang bagus untuk berkemah, seperti tempat kemah yang berada di gunung, pantai, hutan, atau pinggir danau dan bumi perkemahan, serta mencari informasi mengenai toko yang menyewa alat perkemahan yang murah. Selanjutnya ada what problems they have. Pada tahap what problem they have, tujuannya untuk mengetahui masalah yang mungkin mereka alami. Contohnya, mereka tidak tahu tempat perkemahan yang bagus jika mereka baru pertama kali datang ke suatu tempat yang baru mereka kunjungi, serta mereka tidak tahu toko yang menyewa peralatan kemah jika mereka tidak ingin membelinya. Yang selanjutnya atau yang terakhir, what their needs are. Pada tahap what their needs are, tujuannya untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Contohnya, mereka membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai tempat perkemahan yang bagus untuk para pencinta wisata maupun pencinta olahraga outdoor, serta mereka membutuhkan aplikasi yang dapat mempermudah mereka untuk menyewa peralatan kemah tanpa menghabiskan banyak waktu untuk mencari langsung ke tempat penyewaan. Berikut contoh persona pengguna aplikasi. Pada tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Syahdewa. Baik, saya akan menjelaskan tahapan specify user requirement. Pada tahapan ini dilakukan wawancara, observasi, kuesioner maupun survei agar dapat menentukan kebutuhan user terhadap aplikasi. Untuk user pertama ialah orang dewasa, memiliki permasalahan yakni sulit untuk menemukan tempat yang bagus untuk berkemah. Solusi pada desain interaksi adalah ada fitur rekomendasi tempat berkemah yang bagus, yang dekat maupun jauh dari tempat tinggal, dan juga filter terhadap perkemahan berdasarkan lokasi yang diinginkan. Kemudian untuk pengguna kedua yakni remaja atau mahasiswa. Permasalahannya ialah sulit untuk menemukan toko yang menyewakan peralatan kemah yang lengkap dan murah. Kemudian solusinya ialah ada fitur pencarian penyewaan peralatan kemah online yang diperlukan dan akan diantar pada jadwal yang ditentukan oleh pengguna. Kemudian untuk pengguna ketiga yakni orang dewasa. Permasalahannya ialah sulit untuk mengetahui kondisi baru tempat perkemahan seperti cuaca atau fasilitas yang ada. Solusinya ialah ada fitur komen yang dapat dilihat oleh para pekemah yang telah diisi oleh pekemah yang telah pergi ke tempat tersebut.
di jangka waktu yang belum lama dan ada fitur informasi cuaca seperti Google Map. Kemudian untuk pengguna ketiga yakni remaja atau mahasiswa. Sulit untuk menentukan kendaraan yang cepat dan tepat untuk pergi ke tempat perkemahan. Solusinya ialah ada fitur direction yang mirip dengan Google Map, sehingga dapat dengan mudah kendaraan apa yang cocok dan cepat untuk pergi ke tempat perkemahan. Kemudian untuk pengguna terakhir ialah orang dewasa. Permasalahannya ialah sulit mencari toko penyewaan peralatan kemah yang dapat dipercaya. Solusinya ialah ada fitur chat yang dapat dipakai oleh pengguna dengan toko sehingga dapat berkomunikasi untuk mendapat kepercayaan. Selain itu, ada rating yang dapat dilihat oleh pengguna terhadap toko yang menyediakan penyewaan peralatan kemah. Kemudian pada tahapan ketiga yakni design solution. Pada tahapan ini akan dilakukan membuat user vote dari masing-masing solusi. Masalah pertama, pengguna akan memilih login atau register. Jika memilih login, pengguna akan dialihkan ke halaman login. Jika memilih register, pengguna akan dialihkan ke halaman register. Kemudian setelah memilih di antara kedua halaman tersebut, pengguna akan dialihkan ke tampilan menu yang memuat perkemahan. Jika setelah memilih perkemahan, pengguna akan dialihkan ke halaman rekomendasi. Pada permasalahan kedua, pengguna akan memilih login atau register. Jika memilih login, pengguna akan dialihkan ke halaman login. Jika memilih register, pengguna akan dialihkan ke halaman register. Kemudian, setelah memilih di antara kedua halaman tersebut, pengguna akan dialihkan ke tampilan menu. Setelah di halaman menu, pengguna akan memilih penyewaan alat. Kemudian, jika setelah memilih penyewaan alat, pengguna akan dialihkan ke halaman penyewaan alat, dan di situ pengguna akan melakukan pencarian. Jika pengguna memilih melakukan pencarian, pengguna akan dialihkan ke fitur pencarian yang memuat pilih alat yang disewa, pilih dan atur tanggal pemakaian dan pengembalian, kemudian pilih jenis pembayaran dan bayar. Untuk masalah ketiga, jika pengguna memilih login, pengguna akan dialihkan ke halaman login. Jika memilih register, pengguna akan dialihkan ke halaman register. Kemudian jika sudah memilih di antara kedua halaman tersebut, pengguna akan dialihkan ke tampilan menu. Kemudian setelah dialihkan ke tampilan menu, pengguna akan memilih halaman perkemahan. Jika melakukan pencarian, pengguna akan dialihkan ke fitur pencarian yang memuat pilih tempat perkemahan, scroll ke bawah halaman untuk melihat komen, dan sebagainya. Kemudian untuk permasalahan keempat, jika pengguna memilih login, pengguna akan dialihkan ke halaman login. Jika pengguna memilih register, pengguna akan dialihkan ke halaman register. Jika memilih di antara kedua halaman tersebut, pengguna akan dialihkan ke halaman menu. Setelah halaman menu, pengguna akan memilih halaman perkemahan. Jika pengguna melakukan pencarian, pengguna akan dialihkan ke fitur pencarian, yakni pilih tempat perkemahan, scroll ke bagian bawah halaman, dan pilih klik bagian map. Untuk permasalahan kelima, jika pengguna memilih halaman login, pengguna akan dialihkan ke halaman login. Jika memilih halaman register, pengguna akan dialihkan ke halaman register. Jika sudah memilih kedua halaman tersebut, pengguna akan dialihkan ke tampilan menu yang berisi penyewaan alat. Jika pengguna melakukan pencarian, akan dialihkan ke fitur pencarian yang memuat pilih alat perkemahan dan klik logo atau gambar chat dengan toko penyedia.
Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ilyas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai flow map dari aplikasi YouCam yang telah dibuat. Sebelum itu kita akan ke tampilan bagian view. Yang pertama adalah flow map dari user. Seorang user akan melakukan login atau register, lalu divalidasi. Jika benar, maka akan ke bagian menu, dan jika salah akan kembali lagi ke bagian login atau register. Lalu setelah ke bagian menu, seorang user akan memilih dari salah satu pelayanan. Pelayanan pertama yaitu pencarian barang yang ingin disewa. Jika seorang user memilih pelayanan pencarian barang yang ingin disewa, maka sistem akan menampilkan katalog data sewa alat camping. Lalu, seorang user akan memilih alat sewa camping. Setelah itu, jika sudah memilih alat sewa camping, seorang user akan mengisi data seperti nama, alamat, tujuan, dan tanggal peminjaman, dan tanggal kembali. Lalu setelah itu melakukan pembayaran. Setelah itu, data tersebut akan diproses ke bagian proses pengolahan data penyewaan dan disimpan ke dalam penyimpanan database. Lalu, jika seorang user memilih menu pelayanan pencarian informasi lokasi camping, maka sistem akan menampilkan katalog data info lokasi camping. Lalu, seorang user akan memilih info lokasi camping yang ingin dilihatnya. Setelah itu, sistem akan memproses pengambilan data info lokasi camping dari database dan menampilkan data info lokasi camping ke user. Setelah itu, jika user ingin melakukan komen terhadap info lokasi camping tersebut, maka komen tersebut akan disimpan ke dalam database. Lalu, untuk user for bagian admin, seorang admin akan melakukan login dan divalidasi. Jika salah akan kembali ke halaman login, dan jika benar akan ke bagian pengaturan aplikasi. Untuk pengaturan aplikasi, seorang admin dapat melakukan dua pengaturan. Yang pertama adalah pengaturan terhadap data alat sewa dan pengaturan data info lokasi camping. Jika memilih pengaturan data alat sewa, maka seorang admin dapat mendelete, menginput, atau mengedit data alat sewa. Lalu data tersebut akan di-save dan disimpan ke dalam database, lalu ditampilkan nanti ke dalam sistem katalog data sewa alat camping untuk dapat dilihat oleh user lainnya. Begitu juga dengan bagian info lokasi camping. Jika seorang admin ingin melakukan pengaturan aplikasi terhadap info lokasi camping, maka akan memilih bagian pengaturan info lokasi camping dan dapat mendelete, menginput, atau mengedit data info lokasi camping. Lalu data tersebut di-save dan kemudian disimpan ke dalam database, lalu akan ditampilkan ke dalam sistem katalog data info lokasi camping agar dapat dilihat oleh para user lainnya juga. Setelah itu, seorang admin dapat logout untuk mengakhiri pengaturannya. Lalu, bagian terakhirnya adalah pembuatan wireframe dari aplikasi tersebut. Pembuatan wireframe ini adalah sebuah prototipe yang lebih detail dari sebuah wireframe pembuatan di atas kertas. Di sini saya menggunakan aplikasi Figma. Baik, contohnya adalah seperti berikut. Di sini adalah tampilan dari aplikasi YouCam tampilan awal. Jika seorang user membuka tampilan awal, maka akan menampilkan logo dari aplikasi YouCam. Lalu, jika mengkliknya, maka seorang user akan dapat memilih bagian login atau register. Jika seorang user ingin login, maka akan ditampilkan bagian laman login. Login tersebut bisa memasukkan email atau password, atau bisa langsung login menggunakan Google atau Facebook. Lalu, jika seorang user ingin melakukan register, maka akan ditampilkan ke laman register. Di sini, seorang user harus mengisi username, email, password, dan confirm password.
Nah, misalnya jika seorang user sudah melakukan register, akan ditampilkan ke bagian laman menu. Di sini tampilan menu yang terdapat dalam UCamp. Ada dua layanan yang terdapat dalam UCamp. Yang pertama adalah info lokasi camping dan sewa alat camping. Jika seorang user ingin melihat info lokasi camping, maka seorang user akan mengklik info lokasi camping lalu akan menampilkan bagian dari info mengenai lokasi camping yang direkomendasikan oleh aplikasi ini. Di sini ada bagian filter yang dapat dipilih oleh seorang user. Yang pertama, jika ditampilkan adalah berupa rekomendasi, yaitu yang dekat dengan tempat tinggal seorang user yang menggunakan aplikasi UCamp ini. Jika seorang user ingin memilih filter mengenai info lokasi camping di pegunungan, maka dapat memilih bagian pegunungan. Jika ingin memilih hutan, bagian hutan, pantai, atau dan seterusnya. Nah, misalnya jika seorang user sudah memilih bagian sebuah lokasi camping dan ingin melihat detailnya seperti apa, seorang user harus mengklik bagian detail dan akan menampilkan detail dari info lokasi camping tersebut. Detail tersebut berisi mengenai foto-foto dari lokasi camping yang dapat ditambah oleh seorang user pengguna aplikasi ini. Lalu seorang user juga dapat melihat detail dari lokasi camping ini. Di sini nanti akan terdapat bagian berupa deskripsi mengenai info lokasi campingnya, jam buka lokasi camping, dan alamat lokasi camping. Lalu di bagian bawahnya ini, di scroll ke bawah ada bagian Google Maps yang langsung mengarahkan ke bagian direction. Direction ini akan menampilkan bagaimana cara agar dapat tiba ke lokasi camping. Dapat berupa menggunakan mobil, motor, atau yang lainnya. Lalu jika kita ke bagian bawah, di sini terdapat informasi mengenai cuaca hari itu saat seorang user membuka aplikasi ini. Dan jika ingin melihat 5 hari atau esok harinya, pengguna dapat menggesernya langsung karena di sini ada bagian gesernya. Lalu, jika ingin melihat info tambahan karena tidak terlalu lengkap bagian detailnya, maka seorang user dapat melihat forum yang disediakan oleh aplikasi ini. Forum ini berisi tentang ulasan-ulasan oleh seorang user yang pernah ke lokasi camping ini. Dan pengguna aplikasi ini juga dapat menambahkan jika sudah pernah ke lokasi camping ini. Lalu kita kembali lagi ke bagian menu. Dan jika seorang user ingin memilih pelayanan sewa alat camping, maka akan dialihkan ke bagian sewa alat camping. Di sini akan langsung tampil barang-barang yang direkomendasikan. Artinya barang-barang yang direkomendasikan ini barang-barang yang sering dipilih oleh user lainnya. Nah, di sini juga terdapat filter berupa tanggal, berupa histori yang telah disewa, atau berupa harga yang lebih murah. Di sini juga terdapat bagian laman untuk barang-barang terbaru, terlaris, atau harga yang lebih murah atau mahal. Untuk melihat detail dari barang-barang sewaan ini, kita tinggal mengklik bagian gambarnya saja. Maka akan dialihkan ke bagian detail dari barang yang disewa. Nah, di sini akan ditampilkan mengenai foto dari barang yang disewa. Lalu bagian bawahnya akan menampilkan detailnya, berupa nama barang yang disewa, alatnya seperti apa, dan juga terdapat rating dari alat tersebut. Dan jika seorang pengguna ini sudah melakukan
penyewaan, pengguna akan mendapatkan voucher dan vouchernya ini akan dapat digunakan ke bagian tempat voucher ini lalu memasukkan kode vouchernya. Nah, jika ingin melihat bagaimana user lain tersebut menggunakan ini, bagaimana pendapatnya, seorang pengguna dapat melihat ulasan-ulasan yang tersedia di bawahnya. Ulasan tersebut berisi user yang sudah menggunakan alat tersebut. Dan jika pengguna atau pengguna aplikasi ini ingin menambahkan, pengguna juga dapat melakukan tambah ulasan di sini, bagian tambah. Dan jika seorang user ingin melakukan atau mencari info lebih dari yang terdapat di sini, seorang user dapat melakukan chat terhadap tokonya. Dengan mengeklik bagian logo chat ini, maka akan ditampilkan bagian laman chat. Pengguna dapat melakukan chat terhadap toko tersebut. Lalu jika seorang user sudah yakin ingin memilih produk tersebut, seorang user dapat langsung mengeklik tombol sewa dan akan tampil bagian sewa. Nah, di sini seorang user harus mengisi nama, alamat tujuan, tanggal pinjamnya, dan tanggal kembalinya. Lalu, bagian bawahnya terdapat barang-barang yang ingin dipinjamnya. Lalu, di bawahnya terdapat total harga yang harus dibayar untuk menyewa alat-alat tersebut. Dan jika sudah, maka seorang user dapat mengeklik sewa dan akan melakukan pembayaran. Ya, untuk segitu saja untuk aplikasi yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.